Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian dan jemaat bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Injil Yohanes pasal yang ke-8 mulai ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saya akan mengawalinya dengan dua cerita yang mungkin membuat saya itu agak ya lucu-lucu, oke lah ya. Ya nggak lucu-lucu banget juga sih. Suatu kali saya waktu di panti rehab, itu pernah diundang sebuah gereja dengan teman-teman pasien itu untuk bersaksi di sebuah gereja. Jadi pendetanya datang minta, "Tolong dong, ini pasien rehabilitasi ini untuk bersaksi di gereja kita." Tapi kali ini tidak ngomong tapi nyanyi. Ya suruh nyanyi, jadi apa, vokal grup ya, suruh nyanyi. Nah ini semua pasien ini gak pernah punya pengalaman nyanyi di depan banyak orang. Jadi kita berlatih siap-siap sampai pada hari H, itu kita tuh gugup semua, semuanya takut. Pada ngomong, "Waduh ini gimana nih kita nyanyi di depan banyak orang, kayaknya gak siap nih, aku gugup, aku malu, ya aku takut gitu." Lalu seorang teman saya ngajak begini, "Yuk daripada kita mikirin begitu kita doa." Wah ini bagus ya, ini rohani sekali. "Ayo kita doa." Wah doa. Lalu dia mulai berdoa, "Tuhan kami akan melayanimu pada hari ini. Tapi kami merasa takut, Tuhan angkatlah setiap ketakutan kami. Kami merasa gugup, Tuhan angkatlah kegugupan kami. Tuhan kami merasa malu, angkatlah kemaluan kami." Dia ngomong dengan polos ya. "Angkatlah semua kemaluan kami," gitu ya. Nah selesai doa terus orang pada ngomong, "Bro lu tadi ngomong apa?" Ini kan betul tuh, takut angkatlah ketakutan kami, gugup angkatlah kegugupan kami. Kalau malu angkatlah. Ya ini kan bahasa Indonesia ya. Kalau malu ditambah awalan ke dan akhiran an jadi kemaluan kan gitu ya. Ya sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu kalau Anda berpikirnya positif saja. Tapi kemaluan itu kemudian identik sama alat kelamin kan gitu. Bagian yang kedua adalah saya pernah dengar teman saya pernah cerita di sebuah kebaktian gereja karismatik ya. Bapak Ibu tahu gereja karismatik itu ada penyembahan. Ini mereka menyembah Tuhan. Selesai khotbah, semua jemaat kusyuk, berdoa. Wah, semua orang memejamkan mata, ada yang mulai menangis, mengangkat tangan, luar biasa. Lalu tiba-tiba pendeta di atas mimbar menaikkan satu lagu pujian. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Mari jemaat kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kalau saya nyanyi lagu itu dia ngomong, "Kita akan naikkan pujian ini kali ini dari awal. Mari kita sungguh-sungguh satukan hati." Lalu mulai WL dan singernya saling menatap. Anda tahu kenapa saling menatap? Karena ini lagu ref. Baitnya bunyinya apa? King Kong badannya besar. Wah itu suasana yang sudah kusyuk. Kemudian semuanya buka mata sambil tercengang-cengang. Ini enggak salah, ini penyembahan atau bukan?
King Kong badannya besar kan gitu. Refnya apa? Haleluya kan gitu. Tuhan Maha Kuasa, nggak ada yang salah dengan refnya. Ya penyembahan, haleluya, betul gitu loh. Tapi kalau dinyanyikan dari awal jadi masalah. Lah King Kong badannya besar ikut menyembah Tuhan. Ya kenapa dua cerita ini saya angkat di awal? Karena berkaitan dengan teks kita hari ini. Apa itu? Setengah kebenaran, kesimpulannya pasti salah. Ya, setengah kebenaran, pasti kesimpulannya salah. Begitu kita ngambil sesuatu, lalu mengambil itu sebagai sebuah kesimpulan, pasti keliru. Dan teks ini seringkali disalah mengerti, ini tadi penafsiran umum. Banyak orang membaca bagian ini kemudian hanya sepotong saja. Misalnya ayatnya dikatakan, lalu kemudian Yesus bangkit berdiri. Dan berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau kepada perempuan ini. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Lalu muncullah sebuah kesimpulan, Tuhan itu mengasihi. Sudahlah Yesus saja tidak menghukum kok kamu tiba-tiba manusia mencoba untuk membuat aturan yang baru. Atau mungkin penafsiran yang kedua, yaitu apa? Pilih kasih. Loh kok bisa pilih kasih? Loh waktu orang Yahudi itu datang membawa perempuan berzina, kok Yesus nggak ngomong gini? Bawa juga ke sini laki-laki. Yang mana perempuan ini sama-sama berzina. Ini kan pemikiran zaman modern, paham mas ini? Orang modern itu begitu ada prostitusi online, orang-orang kaum Hawa, apalagi feminisme, itu mengangkat bicara, ngomong apa? Laki-lakinya juga kena dong. Lalu ini kan bersetubuh kan berdua. Lalu Yesus dikatakan, wah pilih kasih karena gendernya tidak sama-sama dihukum. Atau yang ketiga, hukum Tauratnya dilanggar. Kenapa? Karena Musa waktu itu dikatakan, Musa di dalam hukum Taurat mengatakan bahwa orang yang seperti ini harus dirajam batu, harus dihukum. Dan ini penafsiran yang diambil setengah-setengah, kemudian membuat sebuah kesimpulan yang keliru. Kenapa? Karena konteks pasal 8 ayat 1-11 diapit oleh dua kisah. Yaitu di dalam pasal 7 dan seterusnya, lalu kemudian di pasal 8 ayat 12. Jadi jemaat Tuhan Anda harus memahami firman Tuhan itu secara keseluruhan. Apa yang terjadi dalam pasal 7 dan seterusnya? Orang Farisi dan ahli Taurat memang sudah niat ingin apa? Cari kesalahan Yesus. Tapi punya diskusi selalu kalah. Nah daripada terus kalah, orang Farisi mengatakan sudah gini aja kita cari langsung faktanya. Nih ada perempuan kedapatan berzina. Bahkan beberapa penafsir mengatakan besar kemungkinan si perempuan yang berzina pun dijebak. Supaya apa? Dapat sebuah fakta. Dan di dalam ayat 6 pasal 8 jelas sekali mereka datang ingin mencobai Yesus. Maka pasal 8 ayat 12 ada kalimat akulah terang dunia. Jadi walaupun Yesus berkata pergilah aku tidak menghukum engkau. Lalu tiba-tiba Yesus ngomong akulah terang dunia. Barang siapa yang berjalan mengikut aku tidak akan hidup dalam kegelapan. Seakan-akan pesannya begini. Kalau kamu hari ini diampuni dan kamu mengikut aku. Kamu pasti tidak akan mengulangi perbuatanmu yang berzina itu. Kurang lebih begitu. Tapi karena mengambilnya sepotong-sepotong sehingga ada banyak orang memahaminya keliru. Maka orang Farisi dalam konteks ini mengangkat isu tentang hukum Taurat. Hukum Taurat dijadikan sebuah alasan mendasar untuk menjebak Yesus. Dan yang lebih ironisnya adalah saking gregetannya sama Yesus, orang Farisi tega mengambil sebuah bentuk korban. Apakah orang Farisi mencari sebuah kebenaran? Enggak. Orang Farisi mencari pembenaran diri. Dan pembenaran dirinya itu memakai sebuah hukum Taurat yang bagi orang Yahudi mereka pahami. Harusnya dihukum dong. Nah Yesus dalam konteks ini kemudian apa yang dilakukan? Gak ngomong apapun, membungkuk lalu menuliskan sesuatu. Menariknya adalah Yohanes mencatat apa yang ditulis gak pernah diketahui. Apa yang ditulis? Karena sebenarnya bagi Yohanes yang penting itu bukan apa yang ditulis tapi gestur Yesus. Pada waktu dia menuliskan. Jadi waktu Yesus membungkuk lalu menuliskan. Seakan-akan memberi pesan kepada orang Farisi. Coba kamu pikirkan baik-baik. Apa yang sedang kamu tanyakan kepadaku? Sampai 2 kali loh. Dia bangkit berdiri lalu ngomong barang siapa yang tidak berdosa silakan lempari orang ini dengan batu pertama kali. Lalu dia membungkuk lagi lalu menuliskan lagi.
Mencoba untuk membuat orang Farisi itu merenungkan sesuatu. Apa? Karena bagi Yesus bukan korbannya, bukan hukum Tauratnya, tapi dasar dari penghakiman itu. Apa alasannya? Apa motivasimu? Apa yang sebenarnya kamu cari? Kamu alih-alih ngomong tentang hal rohani, yang sebenarnya kamu cari itu apa? Pembenaran dirimu sendiri. Dan saya agak sedikit ke pinggir supaya kita memahami begini. Banyak orang Kristen kemudian mengatakan kita ini nggak boleh saling menghakimi, ya, nggak boleh. Yesus tidak menghakimi. Ya. Jadi kalau ada orang yang salah, kamu kok begitu sih? Terus orang ngomong, kamu itu sopo kok niku? Kok niku lo manusia berdosa kok tegur aku, sama-sama berdosa ya sudah menang-menang aja. Saya tulis di Facebook beberapa hari yang lalu. Karena saya mendengar sendiri ada orang ngomong begini, bro sudahlah gereja gua, gereja lu. Sudah kita urus gereja masing-masing. Kalau ajaranku sesat sudah, enggak apa-apa. Kamu kok saling menghakimi. Atau ya ayatnya yang diambil apa? Ini Matius 7 ayat 1 sampai 6. Janganlah kamu saling menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini lagi-lagi, ini teori comot-mencomot ayat. Karena yang diambil atasnya, tapi nggak baca seluruhnya. Kenapa? Karena konteks bagian ini mengatakan, hai orang munafik. Bahkan di dalam bagian ini saja, Yesus langsung mengidentifikasikan harus bisa memahami ada orang di dalam konteks bagian ini seperti anjing dan babi. Ini maaf ya, ini kalimat ini jangan Anda pikirkan dengan zaman modern. Karena dalam zaman dulu, bahasa anjing dan babi ini tidak seperti bahasa sekarang. Yesus aja ngomong tentang anjing dan babi. Abis ini kita kebaktian gak apa-apa. Wah, ya apa anjing, ya apa babi. Itu sudah salah kaprah. Yesus sudah ngomong tentang bagian itu. Jangan memberikan barang yang kudus. Injil disampaikan kepada orang yang memang sudah siap. Artinya orang yang bebal, seperti orang-orang yang anjing dan babi ini, jangan kamu lemparkan. Saya tidak bahas konteks ini, tapi bagian ini saja sudah memberikan sebuah pemahaman apa. Kita sebagai orang percaya harus bisa membedakan. Betul gak sih? Kita gak bisa diam saja, itu kan jemaat gereja lain. Enggak, kita ini anggota tubuh Kristus. Kita satu di dalam kerajaan Allah. Jadi kalau ada banyak orang berbicara tentang sebuah kesesatan yang tidak bertanggung jawab sesuai dengan kitab suci, tempatkan Alkitab sebagai otoritas mutlak untuk apa? Menghakimi dan menilai. Bro, lu udah salah. Lalu orang ngomong begini, wah kayak lu aja penafsirannya bener. Enggak gini loh, penafsiran di dalam Alkitab itu tidak mungkin salah. Orangnya bisa salah, Alkitabnya tidak mungkin salah. Jadi kalau memang betul-betul kita mau belajar, yuk kita diskusi sama-sama. Ini kan jadi problem. Karena ada banyak orang ngomong sudahlah kita diam-diam saja. Saya pikir enggak begitu. Panggilan orang percaya tetap menggarami di tempat di mana dia berada. Kalau ada saudaramu yang sudah salah jalan, kita baca firman Tuhan. Maka kata menghakimi itu dipakai kata krino, punya pemahaman yang berlain-lainan. Dia bisa menilai, dia bisa membedakan, menghukum dan lain sebagainya. Yohanes 7:24, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Jadi kalau ada orang yang keliru, melakukan sebuah kesesatan, ya kita tegur dong. Tapi dengan motivasi yang benar. Saya tidak lebih baik dari kamu, tapi kamu tetap salah. Saya tidak lebih baik, tapi kamu tetap salah. Kalau kamu tetap salah, saya harus tegur. Karena saya mengasihi engkau, bukan karena membenci engkau. Pulpit Commentary mengatakan, things must be judged by us. Beberapa hal harus dihakimi oleh kita. Pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya berkali-kali ngomong begini. Kenapa? Karena di medsos ada banyak orang yang khotbah begini. Kasih persembahan buah sulung. Kalau tidak kasih persembahan buah sulung, Anda akan melarat, dikutuk oleh Tuhan. Itu ajaran dari mana? Dari Hong Kong? Gak pernah ada. Yuk kalau mau ajarin semua persembahan buah sulung seperti tradisi Yahudi, maaf, masuk gereja, buka kaos kaki, buka sepatu, tanggalkanlah kasutmu. Harus konsisten, semuanya diajarkan. Tapi kok yang diangkat semua bagian ini? Ada apa ini gitu loh? Yang ngasih begini akan dapat berlipat kali ganda. Itu ajaran dari mana? Gak pernah ada. Makanya Bapak Ibu sekalian Anda datang ke gereja ini, Anda harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan.
Sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Jangan sampai terpesona, ada banyak hamba Tuhan. Hobinya apa? Keliling-keliling neraka dan surga. Keliling-keliling neraka dan surga. Oh, selamat pagi jemaat Tuhan. Tadi malam saya baru sampai dari surga. Capek badan saya. Lalu Tuhan berkata kepada saya, ya bolehlah kalau pengalaman pribadi boleh, tapi jangan dikotbahkan. Kenapa? Karena jemaat menangkapnya adalah apa yang disampaikan pendeta itu menjadi sebuah standar kebenaran. Jemaat Tuhan harus memahami firman Tuhan dalam bagian ini. Sehingga pada waktu orang Farisi datang dalam konteks ini, yang Yesus sedang kritik adalah standar kebenarannya. Kalau orang Farisi datang, hukum Taurat ngomong begini. Yesus membungkuk dan menuliskan sesuatu. Mencoba memberikan waktu sejenak orang Farisi untuk bertanya. Apa sih standar kebenarannya? Waktu kamu bawa wanita ini, waktu kamu ngomong tentang kitab suci, tentang hukum Taurat, sungguhkah yang kamu cari itu sebuah kebenaran? Dan maaf bagi orang seperti kita zaman ini, mungkin yang jadi hukum Taurat kita adalah ini. Diri sendiri atau manusia berdosa lain. Itu ya. Saya ketemu satu orang. Ngomong tentang perceraian. Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang perceraian? Udah jelas enggak dong, Alkitab ngomong begitu kok. Memang ada beberapa penafsiran tentang kalimat kecuali karena zina. Tapi pada prinsipnya Alkitab tidak membuka ruang untuk perceraian. Kenapa? Karena kalau orang yang berzina pasti dirajam batu sampai mati. Betul. It means impossible, gak mungkin, gak ada. Dalam konteks bagian ini. Lalu Anda tahu nggak orang ini ngomong apa? Ahok aja cerai kok. Loh, kamu melompat logika. Sebentar, kamu ngomong apa sih? Kamu tanya saya kan, pendapat saya tentang apa? Saya ngomong firman Tuhan. Loh kok tiba-tiba nge-refernya, Ahok aja bercerai kok. Kok jadi Ahok jadi standar kebenaranmu sih? Anda paham maksudnya sih? Karena banyak orang mencoba untuk membela dirinya, mencari pembenaran. Makanya tema ini cocok sekali, jangan berbuat dosa lagi. Anda tahu kenapa kita berbuat dosa terus? Karena kita menempatkan kebenaran itu sesuai dengan apa yang kita mau. Sesuai dengan apa yang kita pahami. Sudahlah Pak, kita ini semuanya berdosa kok, sudahlah jangan ngomong begitu. Pak kalau usaha itu harus bayar pajak, Allah Bapak ini kayak yang pendeta aja malaikat. Bapak sudah sempurna. Kita bisa begitu loh. Semua orang juga nonton film porno kok. Semua laki-laki juga masturbasi kok. Semuanya juga main perempuan kok. Sudahlah sama saja, gak usah ngomong tentang dosa, cari pembenaran. Dan standar kebenarannya adalah diri sendiri. Yang kedua adalah hukum Taurat kita, bisa jadi apa? Budaya atau tradisi. Saya kasih contoh sebuah ibadah. Ada beberapa orang yang ngomong begini sama saya. Pak, saya kalau liburan ke luar negeri Pak, keluar kota. Aku kalau nggak ketemu GKI, aku nggak mau ibadah. Maksudmu apa? Maksudmu apa? Coba dijelaskan. Iya Pak, kalau nggak GKI Pak, wah kita nggak bisa ibadah. Tuhan itu Pak hanya hadir di GKI. Tahu nggak sih maksudnya? Ada beberapa orang ngomong gini. Kalau nyanyi muji Tuhan, itu harus sungguh-sungguh. Saya tanya, sungguh-sungguh itu gimana? Gini loh, angkat tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Begini loh, orang yang mengangkat tangan belum tentu lebih rohani daripada yang nyanyinya biasa-biasa. Tapi jangan juga ngomong begini, wah itu loh nyanyinya biasa-biasa. Nggak ada Roh Kudusnya. Tidak digerakkan. Nyanyinya kok gini, menang-menang aja. Nah, memang gayanya begitu kok. Kamu kok menghakimi. Kamu kok menilai sesuatu hanya dengan apa yang kelihatan. Di beberapa gereja tepuk tangan itu termasuk penyesatan. Oh ya tepuk tangan. Ini gereja, bukan lapangan sepak bola. Ya, dilarang tepuk tangan. Ya, mungkin di pinggir-pinggir tembok itu ada gambar. Selain rokok di strip, ya tangan berdua di strip. Dilarang tepuk tangan. Kalau khotbah di gereja kita Pak, harus sopan, setuju. Harus rapi, setuju. Harus bersih, setuju. Makanya harus pakai jas. Sebentar, kamu melompat logika, harus sopan iya, bersih iya, rapi iya. Kok tiba-tiba ke fashion sih? Kok tiba-tiba pakai jas gini loh, orang pakai jas di pantai itu pelecehan.
Pakai jas kok di pantai? Enggak lah, enggak cocok konteksnya gitu loh. Saya bukan ngomong terus kalau khotbah nggak boleh pakai jas, harus pakai jas. Bukan itu esensinya. Ibadah itu harus tertib. Saya tanya, tertib itu gimana sih? Kayak patung, diem, goyang dikit dosa, gitu. Goyang dikit iblis bekerja gitu. Ya orang itu ngomongnya membuat sebuah budaya tertentu menjadi standar kebenaran. Padahal nggak pernah diajarin di Alkitab. Waduh Pak, itu drum ya, drum, tahu drum ya, drum. Itu dari setan Pak. Pernah dengerin gini nggak? Drum itu dari setan. Ini saya kasih pelajaran begini. Bapak Ibu sekalian, memang musik itu mempengaruhi secara psikologis. Tahu ya? Makanya bayi itu biasanya masih tuh dikasih denger lagu him. Nggak pernah bayi kasih lagu Metallica. Sweet Child of Mine, nggak pernah. Biasanya lagunya tenang, kan? Karena memang mempengaruhi, betul. Penelitiannya memang begitu. Nah drum memang ada sedikit masalah. Kenapa masalah? Karena bass drum itu dipukul di bawah, bunyinya itu nggak kena telinga kita, dB-nya terlalu rendah. Simbal dipukul kedua. Jadi kalau Anda tahu drum ya, di contohnya, itu nggak pernah begini, simbal dulu baru bass drum, nggak mungkin. Ya, duk. Yang ceknya ini kedengeran, yang duknya ini enggak. Makanya yang bawah duknya enggak itu ditambah pakai bass betot. Kayak bass betot ya. Jadi kalau ada musik band itu enggak ada bassnya, tapi ada drumnya. Itu biasa sepo. Tahu sepo ya? Sepo itu bahasa Jerman. Artinya apa? Sepo itu apa? Ya dong, enggak ada apanya. Apa gitu? Makanya dibantu sama deng, supaya ada melodinya. Makanya kalau orang ngeband itu bisa, kok enggak kawin ya itu. Apa yang enggak kawin? Yaitu bass drum yang bawah ini sama bass ini enggak kawin. Karena harus sama bunyinya. Nah problemnya muncul, kenapa? Karena bass drum enggak bunyi, sedangkan hitungan jantung manusia itu mulainya dari 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 0, 2, 3. 1, 3. 1, 3. Nah bass drum diputer. Kosong ada, kosong ada, kosong ada, kosong ada gitu diputer. Paham gak maksudnya? Ya habis ini kita les musiknya. Ayo saya baca buku. Terbalik, memang betul. Jadi tidak aneh kalau beberapa konser tertentu secara musik bukan hanya terlalu keras, tapi juga bisa menggairahkan. Wah, gak pernah ada konser rock, orang pakai jas duduknya rapi. Gak pernah gitu loh. Wah langsung begini. Karena memang mempengaruhi secara psikologi. Beberapa orang itu biasanya kakinya bisa gerak-gerak sendiri. Gak tahu kenapa. Tiba-tiba bisa masuk sesuatu, irama. Ya kita tidak bahas ini, tapi kalau standar kebenarannya begitu repot. Ya saya yakin semua hal yang bisa kita pakai dengan bagian tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi apa sih ibadah? Ibadah itu salah satunya adalah memaksimalkan semua indera yang kita punya untuk menyembah Tuhan. Memaksimalkan semua indera yang kita punya. Jadi kalau kebaktian, mata, telinga, semua itu harus fokus. Nah beberapa gereja menafsirkan ini sehingga kalau kebaktian pakai lampu spot. Jemaatnya gelap. Pernah tahu ya? Itu beberapa gereja sama nonton bioskop gak ada bedanya biasanya gitu ya. Ya mulai gitu. Itu sebenarnya pertanggung jawabannya begitu. Kalau ada orang yang datang lalu lalang gak terlalu distract. Ada orang jalan gini, jalan gini. Bagaimana caranya supaya bisa fokus? Kasih lampu spot. Tapi itu pertanggung jawabannya. Kita punya model yang berbeda, gak apa-apa. Karena bukan itu esensinya. Yang ketiga adalah standar kebenaran karena penafsiran diri kita terhadap dunia. Kak Joy, ayo Kak Joy, ada kafe baru buka. Wah pikiran saya kalau kafe kopi. Begitu sampai di kafe, gak ada yang pesan kopi. Pesan makan gak ada juga, pesan minum gak ada, ngapain? Foto-foto. Nah ya, jadi orang ngomong kafe, jangan mikir sama, enggak. Orang macem-macem, ada yang berpikir kafe baru, tempat foto baru supaya upload di Instagram. Engkong sama Oma nanti tanya ya sama anaknya Instagram apa ya, maaf ya. Instagram itu ya, Instagram. Buat saya kopi, jadi orang melihat sesuatu ditafsirkan. Nah satu kali ada di kebaktian pemuda,
Misalnya anak pemuda itu waktu denger khotbah pegang handphone. Nah sebagai pembina rohani yang baik, saya coba ngomong begini, bro, kalau lagi khotbah jangan main handphone. Tahu nggak dia jawab apa? Saya nggak main Kak J, lagi nyatet khotbah. Muka saya langsung merah. Waktu saya lihat fakta, saya menafsirkan. Orang pegang handphone pasti main games. Belum tentu. Maka semua hal standar kebenaran ini, kita semuanya punya. Dan celakanya adalah standar kebenaran yang kita punya itu menjadi pusat terhadap kita mengambil sebuah keputusan. Ini dia. Selama kita tidak menempatkan Injil, apapun yang kita ngomong tentang dosa, kita pasti cari pembenaran kok, sungguh. Kita kan berusaha berkelit. Gak apa-apa Pak Jeng, rokok itu budaya kita. Saling menghormati, begitu. Pokoknya apapun juga yang menurut saya itu benar, selalu dijadikan fondasi, tidak lagi firman Tuhan. Nah ini persis seperti orang Farisi, ngomong hukum Taurat, ngomong perempuannya berzina. Yang sebenarnya orang Farisi sedang tekankan adalah, gini loh, gua gak mungkin salah. Aku pasti benar. Erik Erikson membuat sebuah penelitian, saya tidak akan bahas ini terlalu dalam, tapi paling tidak ini merefer bagian yang kita sedang pikirkan standar kebenaran. Kenapa kok kita punya standar kebenaran? Erik Erikson dalam penelitiannya tentang psikologi, menempatkan bahwa pribadi manusia itu adalah akumulasi hidup di sebelumnya. Jadi kalau 0 sampai 1 tahun, anak-anak itu belajar tentang kepercayaan. Bagi Erik Erikson, kalau bayi begitu nangis beberapa menit, lalu tidak ada tangan ajaib yang menolongnya, bayinya akan bertumbuh jadi orang yang tidak percaya seseorang. Ini menurut Erikson. Lalu kemudian bertumbuh menjadi otonomi atau malu. Jadi kalau ada anak mulai belajar berjalan, oh jangan nak nanti jatuh, oh jangan nak nanti begini, oh jangan nak, oh jangan nak. Anak ini kemudian waktu dewasa berpikir gini, aku gak bisa. Karena sejak kecil aku diomongin setiap kali aku mau lakukan pasti gagal, pasti jelek, pasti gak baik. Maka orang ini menjadi apa? Inferior. Selalu merasa bersalah menjadi inferior. Dan umur 12-17 adalah identitas. Dan semua yang kita alami di dalam masa lalu. Ya, menurut Paul Hibbert, ini akan masuk di dalam sebuah bagian yang kita percaya dengan worldview. Yaitu belief system, perasaan dan nilai. Di mana kita dibesarkan, keluarga dan pendidikan lain sebagainya. Masuk pengalaman-pengalaman itu menjadi behavior product. Jadi sadar atau tidak sadar, kita ini semuanya punya pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman masa lalu itu masuk di dalam belief system kita. Jadi apa yang kita percaya tentang sebuah kebenaran, itu tidak lagi murni. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan semua pengalaman dan pendidikan kita dari masa lalu. Waktu saya di rehab, saya pernah cerita, saya di konseling. Konselornya ngomong begini, waktu Anda kecil apa yang Anda pernah alami? Saya bilang apa ya? Ya pernah sih, saya pernah mengalami waktu itu jalan ada orang yang membuli saya dengan omongan. Gendut, gendut, gendut gitu, masih kecil. Sejak saat itu saya tidak mau jadi orang gendut, karena gendut itu jelek. Dan repotnya saya masuk dalam komunitas, lihat ya. Belief, feeling, value, komunitas yang memberikan sebuah nilai begini. Kalau yang ganteng itu kurus. Kalau yang ganteng itu begini, kalau yang ganteng ini begini. Saya begitu masuk dalam komunitas merasa tertolak. Jadi apa yang saya pernah alami, membaur dengan semua cara saya berpikir dan orang lain yang menerima saya. Akhirnya behavior produk saya ini jadi rusak. Si orang yang seperti ini, itu akan mengalami konflik batin. Dia ditanya, orang itu ya kalau pakai narkoba, pengen gak sih pakai narkoba? Jawabannya pasti enggak. Tapi aneh sekali, dia tidak punya kemampuan untuk melawan apa yang dia tahu itu salah. Bapak Ibu, pakai saya selalu menekankan gini ya. Iman Kristen itu berdasarkan tentang penalaran dan akal budi. Makanya Alkitab mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pertobatan kita menjadi orang Kristen diawali dengan perubahan cara berpikir. Selama kita tidak mengalami perubahan cara berpikir, tema-tema yang seperti ini hanya isapan jempol. Perhatiin, hanya isapan jempol. Berapa menit setelah ini kita buyar, apa yang kita pikirkan? Kita lakukan lagi dosa yang sama. Lakukan lagi dosa yang sama.
Sulit, tidak bisa mengendalikan. Dorongan seksual nggak bisa dikendalikan. Karena belief system kita. Maka saya beritahu kepada jemaat, semua yang kita pahami harus dibarengi dengan pemahaman firman Tuhan. Artinya begitu ada behavior produk kita akan muncul, apa yang kita pahami tentang firman Tuhan melawan apa yang kita pahami dahulu. Dia nggak bisa dilupain. Nggak bisa dilupain. Saya bisa jelaskan kok kenapa saya dibully dan sebagainya bisa. Tapi saya tidak lagi menempatkan identitas saya seperti apa orang lain ngomong. Kenapa? Karena pemahaman tentang firman. Saya tahu, saya sadar saya manusia berdosa tidak layak. Tapi Kristus mati buat saya. Identitas hidup saya ditentukan bukan dari apa yang saya bisa lakukan. Dan Blaise Pascal membuat sebuah kesimpulan resume yang sangat indah. Kenapa orang selalu mencari yang begitu dari masa lalu? Karena tema besarnya tetap sederhana, yaitu kebahagiaan. Kenapa orang mencoba untuk mencari pembenaran diri? Karena dia merasa waktu dia melakukan apa yang dia suka, dia merasa bahagia. Bahkan orang yang menggantung dirinya pun motivasi utamanya adalah karena dia mencari kebahagiaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita cerita tentang jangan berbuat dosa lagi. Apa pesannya? Jemaat Tuhan, Anda bahagia nggak dengan Yesus? Selama Anda tidak bahagia dengan Yesus, Anda akan mencari sesuatu di luar Yesus. Yang Anda tahu itu justru melukai dan menyakiti hati Yesus. Apapun itu nilainya. Karena waktu bicara tentang bagian ini, kita bicara tentang otoritas. Yesus membungkuk 2 kali. Siapa yang tidak berdosa, lempar batu. Kasih waktu untuk merenungkan. Kenapa? Karena hukum Taurat yang diomongkan tentang Musa dimulai dengan kalimat akulah Tuhan Allahmu. Dan yang menarik sekali beberapa komentari mencoba untuk mengkaitkan akulah Tuhan Allahmu dengan ayat yang setelah itu akulah terang dunia. Sehingga bagi orang Yahudi begitu melihat formula kalimat itu, orang Yahudi harusnya ngeh. Yesus menempatkan dirinya itu beyond, di atas hukum Taurat itu. Kalau Anda masuk jalan tol, kan ada 100 kecepatan dilarang ya, betul ya? Betul ya? Betul ya? Nganggu aja gak apa-apa, saya senang kok nganggu ya, betul ya? Mobil ya. 120 gitu. Bagaimana caranya menghentikan mobil yang sudah melanggar 100, kecepatan 100? Caranya adalah polisi harus melampaui kecepatan yang salah itu. 120 dia harus 130. Betul ya? Tapi bisakah polisi dikenakan sanksi yang sama dengan orang yang nggak bisa? Kenapa? Karena polisi otoritasnya di atas, dia pembuat undang-undang. Demi melaksanakan hukum, dia melampaui hukum itu. Dia harus 140 untuk menghentikan orang yang melanggar ini. Di atas melampaui. Dan Yesus pada waktu berkata, akulah terang dunia. Sebenarnya menempatkan bagian ini, akulah Tuhan Allah. Dan pesannya begitu sangat masuk dalam orang Yahudi. Makanya satu demi satu meninggalkan. Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi otoritas mutlak dalam hidup kita hari ini? Kita perlu pikirkan ya. Kenapa? Karena sesuatu yang bukan Tuhan, itu menempatkan diri di atas, di dalam hati kita. Itu namanya berhala. Ini dia Tim Keller ngomong. Berhala adalah segala sesuatu yang Anda anggap lebih penting dari Allah. Segala sesuatu yang menarik hati dan pemikiran Anda lebih dari Allah. Segala sesuatu yang Anda cari untuk memuaskan diri Anda. Sedangkan itu hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Orang Farisi berkata, ayo hukum Taurat. Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa lempar. Pertanyaannya menarik ya, kenapa? Yesus orang berdosa gak? Gak berdosa. Betul? Yesus berhak ngelempar batu. Halo? Berhak gak? Berhak. Tapi karena dia beyond the law, dia mengambil keputusan aku tidak melempar batu. Gimana dengan lu? Otoritas. Selama Anda menempatkan uang menjadi yang utama, perhatikan. Tema jangan berbuat dosa lagi, pasti kelanggar. Selama Anda menempatkan egomu nomor 1, perhatikan. Pernikahanmu pasti akan berujung dengan konflik demi konflik.
Dengan mertua pasti konflik dengan konflik. Kenapa? Karena aku benar, dia salah. Aku benar, dia salah. Kalau dia datang sungkem, Pak, saya ngampuni. Itu bukan pengampunan yang Yesus inginkan kok, bukan. Ini bukan masalah siapa yang bikin salah duluan, bukan. Tapi nilainya adalah apa dan siapa yang menjadi tempat utama. Uang, prestasi, jabatan, bahkan saya waktu merenungkan bagian ini, bisa jadi apa? Pelayanan. Pelayanan. Kita merasa kalau kita bisa melayani Tuhan, aku baru dinilai baik, dinilai bagus. Saya juga bergumul gitu loh. Karena kadang-kadang identitas hamba Tuhan ditentukan dari apa? Dari mimbar. Seberapa banyak orang itu diundang, seberapa banyak dia bisa berkhotbah, seberapa sering dia dipanggil melayani. Wah, itu adalah hamba Tuhan yang hebat. Saya pikir iya juga ya. Kalau saya Tuhan, kalau semua hal yang saya bisa lakukan engkau ambil. Dan aku adalah aku apa adanya, aku Joy dan kamu Tuhan. Hanya antara aku dan kamu, apakah aku ini bisa puas hanya dengan engkau? Kita perlu renungkan baik-baik bagian ini. Karena bisa jadi karunia rohani justru menjadi berhala. Kita menempatkan siapa diri saya dengan apa yang saya bisa lakukan. Dan ketika ada sesuatu yang mengganggu bagian itu, apa yang terjadi? Respon kita itu bisa gak masuk akal. Kita bisa tiba-tiba marah, kita bisa tiba-tiba protes, gak masuk akal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita ngomong tentang jangan berbuat dosa lagi. Di akhir, Yesus berkata, akulah terang dunia. Yes. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup dipakai kata Zoe, hidup spiritual. Saya amat yakin kalimat ini mengatakan bahwa hukum tak pernah mengubah orang. Tapi kasih mengubah orang secara radikal. Kasih mengubah orang. Hukum hanya membuat orang tambah pintar untuk apa? Ngakal-ngakalin hukum. Tapi begitu sudah masuk tentang cinta kasih, orang berpikir ribuan kali untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan orang lain. Kalau ada orang yang berhutang sama saya 10.000 sama 10.000 US dollar. Terus ngomong, guys gini deh, hutang lu dua-duanya lunas. Saya tanya ya, orang yang sangat kecil kemungkinan menyakiti hati saya yang mana? Ayo, yang 10.000 apa yang 10.000 US dollar? Pasti yang gede kan? Orang yang hutangnya besar, dilunasi akan mikir gini, orang ini CAPE. Orang ini baik sekali. Kok aku tega sih menyakiti hati orang yang sudah sangat baik sama saya? Betul? Tapi bagi orang yang merasa hutangnya cuma 10.000, cemban tois. Tak bayar iso kok. Lihat ya, orang ini tidak akan pernah menghargai karya pengorbanan Yesus. Karena merasa apa, dosaku sedikit kok. Aku ini orang apik. Aku gak pernah judi, gak pernah neko-neko, aku ini apik. Perhatian ya, ketika Anda melakukan kebaikan di luar Tuhan itu justru kejahatan yang terbesar. Saya ulangi lagi, ketika Anda berbuat kebaikan di luar Yesus, itu pasti kejahatan yang terbesar. Anda tahu kenapa? Karena Anda sedang menutup mata bagi Sang Pencipta dan memikirkan dirimu sebagai Tuhan. Kalau ada 2 orang anak, 1 orang bapak, 2 orang anak ini keluar rumah, ya keluar rumah. 1 anak itu kerja mati-matian, sekolah sungguh-sungguh baik, dia baik sama semua orang. Anak yang kedua begitu keluar rumah, kerjanya gak bagus, sekolahnya gak bagus, jadi berandalan, waduh berdosa. Tapi anak yang kedua ini pulang, eling ambek bapak pulang dia. Lalu dia bilang gini, papa aku minta maaf, aku akan belajar menjadi orang yang lebih baik, aku akan mengabdi kepada bapak. Perhatiin ya, tapi anak yang pertama, dia baik kepada semua orang. Masalahnya cuma satu, dia melupakan bapaknya. Pertanyaan saya, Anda lebih pilih anak yang pertama atau yang kedua? Kalau saya jadi bapak, saya mikir gini, kurang ajar anak ini. Kamu baik sama semua orang tapi melupakan, kamu tuh dari mana? Aku ini bapakmu. Aku ini bapakmu. Kamu baik kepada banyak orang tapi justru melupakan bapakmu. Itu dosa terbesar. Lebih baik orang yang pernah berbuat salah lalu datang minta maaf. Belajar mengabdi kepada bapaknya menjadi orang lebih baik. Jauh lebih baik daripada orang yang lebih baik kepada banyak orang tapi melupakan bapaknya. Demikian juga kita. Untuk apa kebaikan yang kita tabur pada banyak orang? Tapi itu justru membawa kita semakin menjadikan diri sebagai Tuhan.
Orang yang mendua hati pasti gak punya hati. Amin ya. Ini gak ada suaranya nih ya. Betul gak sih? Orang yang mendua hati pasti gak punya hati. Karena kalau ngomong cinta, sampai hatikah kita melukai orang yang sudah mencintai kita? Saya gak tahu apa yang Anda pikirkan dan apa yang jalani ya. Tapi sungguhkah kita ini, kita punya hati, kurang apa sih Tuhan Yesus buat kita? Kurang apa? Dia kasih hidupnya, nyawanya, segenap seluruh hidupnya. Itu kalau ngomong penderitaan itu seperti tangga menurun itu. Penderitaan Yesus dimulai dari kapan? Dari Golgota. Dari mana? Dari proses kelahiran bukan. Dari ketika Yesus memutuskan untuk turun ke dalam dunia ini. Dia memilih untuk menderita. Supaya aku dan engkau punya relasi yang indah di dalam Tuhan. Dan celakanya adalah ketika Yesus memberikan sebuah relasi. Kita dengan sombongnya mengatakan, gua gak perlu Tuhan, gua bisa hidup dengan apa yang gua pikirkan. Lihat berarti. Berhala. Kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan yang berhak menentukan kemana saya mau hidup. Apa yang saya mau lakukan Tuhan jangan ikut-ikut. Jangan berbuat dosa lagi, hanya bisa dilakukan ketika hatimu dan hatiku penuh oleh cinta kasih Yesus. Ketika kita sadar betapa besar cintanya kepada kita. Sehingga setiap kali kita ingin bikin dosa, kita mikir ribuan kali, bagaimana mungkin aku melukai hati Kristus yang sudah demikian sangat mengasihi aku.